Tuhan. Amin. Kamu dan kita harus percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Haleluya. Amin. Alkitab adalah firman Allah. Katakan, saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah. Ketika saya membaca Alkitab, Ketika saya merenungkannya, saya harus mendengar suara Tuhan harus mendengar di dalamnya. Ketika saya konsisten membangun hidup saya untuk selalu makan dari firman, maka saya akan menjadi firman. Kehidupanku akan menjadi firman. Karena apa yang saya makan, saya menjadi seperti apa yang saya makan. Saya harus memperbaiki pola. Saya harus pastikan semua yang saya makan tidak merugikan hidupku dan perjalanan rohaniku. Haleluya. Halo. Amin. Jadi kita tidak boleh salah makan, dan kita tidak boleh sembarangan makan, dan kita juga tidak boleh asal-asalan makan. Amin. Karena kehidupan itu adalah apa yang kita bangun. Nah, selama 2 minggu terakhir ini kita terus saya membawa kita di sini untuk hidup di dalam 2 dimensi, di dalam dimensi roh dan firman. Firman dan roh adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Karena ketika kita hidup dalam dimensi roh tanpa firman, maka kita akan bisa sesat. Haleluya. Karena dimensi roh itu adalah dimensi yang sangat luas. Haleluya. Karena di dalam dimensi roh juga setan itu ada. Karena memang setan itu adalah roh. Haleluya. Tetapi ketika kita dibangun di dasar firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan sesat. Karena batu karang yang teguh, ya dasar yang teguh adalah firman. Ya, makanya Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus, aku tidak mau tahu apa yang ada di dalammu, tetapi setiap kali saya datang kepadamu, ini yang saya pastikan, yaitu saya ingin selalu melihat Kristus ada di dalammu. Kristus adalah ukuranmu. Amin. Firman itu adalah Kristus itu adalah ukuran dari hidup kita. Haleluya. Amin. Jadi selama 2 minggu saya mengajar bagaimana kamu makan, ya. Dan ini tidak bisa terjadi kalau kamu hanya pengetahuan itu saja. Karena ini harus kamu kerjakan dengan konsisten. Haleluya. Ya. Lalu kita lihat dulu di dalam 2 Petrus 1 ayat ke-9. 19 maksudnya. 2 Petrus 1 ayat 19. Amin. Bagaimana kita baca? Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan wanita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kita harus selalu memperhatikan, membangun makan firman itu seperti ayat ini. Ya, itu harus tidak bisa langsung sekali makan langsung jadi. Tetapi semakin kamu kerjakan dengan konsisten, semakin kamu akan menikmati makanan yang segar. Halo. Ya, kamu akan tahu betapa lezatnya makan dari firman. Kamu akan tahu betapa segarnya makan dari firman. Ya, kita nggak bisa makan dari dunia ini. Ya, kita tidak bisa makan dari pikiranmu juga sendiri. Tetapi kita harus makan dari firman. Ya, walaupun Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat,
tapi tetap ada pohon kehidupan yang selalu ada di Taman Eden. Dan Tuhan mau kita makan dari firman. Haleluya. Kita makan dari buah dari pohon pohon kehidupan itu. Bukan dari pengetahuan kita, bukan karena kita soal tahu, tetapi kita makan ketika kita menerima firman, kita makan buah yang namanya buah kehidupan. Kehidupan itu yang akan menjadikan kita, membawa kita kepada kehidupan rohani. Nah, tapi dikatakan di sini, alangkah baiknya katanya kalau kamu memperhatikan, ya. Kata memperhatikan di sini adalah berjaga-jaga. Kalau bahasa Inggrisnya katanya take heed, ya, waspada atau mengamat-amati, ya. Dikatakan sama seperti memperhatikan, mengamati pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di hatimu. Artinya, kamu harus mendengarkan suara Tuhan di sana. Kamu harus mendengarkan suara Tuhan yang jelas. Amin. Dan ini harus dikerjakan dengan konsisten. Haleluya. Ya, jangan kompromi dengan daging. Dagingmu akan selalu menghalangimu. Tapi konsisten bukan berarti tidak ada tantangan. Tapi dengan kamu konsisten, kamu terus continue melakukannya, itu menjadi habit di dalam hidupmu, maka kamu akan melihat katanya bahwa kamu akan melihat fajar yang menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di hati. Itu bicara apa? Amen. Ada terobosan. Amin. Ya. Haleluya. Ya, makanya ada breakfast. Ya, kita menghancurkan masa kita puasa di malam hari sehingga terbit bagi pagi hari. Nah, itu menunjukkan supaya kita hidup di dalam yang namanya terobosan. Yes. Artinya jangan lakukan keempat hal yang sudah saya ajarkan itu hanya menjadi yang namanya ditahu saja, tetapi itu harus menjadi terobosan. Amin. Yang pertama apa? 4 hal kemarin, bagaimana kita makan firman? Baca firman, Membaca dengan bersuara. Telingamu mendengar, ya, harus dengan bersuara. Amin. Haleluya. Ya, jadi bukan dengan membaca diam, tapi bersuara. Karena ketika telingamu mendengar, ya, ketika mulutmu berbicara, telingamu mendengar, dan hatimu bisa akan lebih cepat mengerti. Makanya di dalam Roma 10 ayat 8, apakah katanya ini? Apakah katanya? Ya, ini yaitu firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan kepadamu. Haleluya. Sudah jelas dikatakan bahwa firman itu ada di dalam mulutmu dan ada di dalam hatimu. Dengan ketika kita mengaku dengan mulut kita dibenarkan, percaya dalam hati kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Ya, jadi dengan kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, kita bisa diselamatkan dan dibenarkan. Iya. Dibenarkan di sini artinya kita akan menghentikan semua namanya penuduhan, semua yang namanya intimidasi. Haleluya. Iblis akan semakin efektif mengintimidasimu ketika mulutmu diam, ketika kamu tidak berbicara. Tapi ketika kamu imbangi suara dari iblis dari penuduhan, maka iblis itu akan berhenti. Itu maksudnya di sini harus kita bangun kehidupan yang terus berbicara. Yes, amin. Amin. Ya. Kemudian kita harus lakukan dengan berulang-ulang. Berulang-ulang. Kita sedang mengunyah. Karena makan itu juga harus berulang-ulang. Kita harus masukkan berulang-ulang ke dalam mulut kita makanan. Ya, kita mengunyahnya. Karena ketika kita mengulangnya, kita sedang mulai mengunyah. Kita mulai menikmati, ya, makanan bagian itu bagaimana lezatnya. Haleluya. Ya. Amin. Ya, itu harus diulang-ulang. Konsisten untuk mengulangnya. Ya, baik mengulang perkataan itu, tapi juga konsisten untuk setiap hari kita lakukan. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita menuliskan suara Tuhan. Katakan menuliskan suara Tuhan yang kita dengar. Ya, kata 2 Petrus 1 ini harus sampai kita mendengar suara Tuhan. Haleluya. Karena sampai fajar menyingsing,
sampai terbit di dalam hati kita, yaitu bintang timur, ya, terbit di dalam hati kita, ya. Artinya firman itu harus ada di dalam hati kita, bukan hanya dari apa yang kita ucapkan, tetapi ada di dalam hati kita. Amin. Ya, katakan amin, ya. Jadi ketika kamu juga menghentikan mulutmu sambil mencatat, itu juga kamu sedang membangun kehidupan ilahi. Haleluya. Kamu tahu bahwa Allah menjadikan bumi itu bukan dengan diam. Dia berfirman. Hari pertama sampai hari ke-6 dia juga berfirman. Nah, banyak orang berpikir manusia tidak diciptakan dengan firman. Dia sudah diciptakan dengan firman. Karena Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ya, di ayat 27, maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, menurut laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti manusia juga diciptakan dengan firman. Hanya ketika Allah membentuk, ya, bejananya, katakan bejananya, yaitu tanah liat, dari debu tanah. Ketika Allah membentuk bejananya itu, kemudian menghembuskan ke dalam lubang hidungnya napas kehidupan Allah. Nah, itulah diwujudkan. Apa yang diwujudkan di dalam Kejadian 1 dalam firman-Nya, manusia sudah diciptakan. Maka diciptakannya lah manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, tapi dalam wujud, dalam bejana, yang tanah itu belum jadi. Maka ketika itu dibentuk, lalu dihembuskan napas kehidupan, ciptaan itu mengambil tempat di dalam tanah liat itu. Tapi Alkitab mencatat, begitu dihembuskan napas kehidupan, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Jadi manusia juga diciptakan dengan firman. Haleluya. Manusia diciptakan dengan firman. Ya, jangan pikir itu hanya hari pertama sampai hari yang ke-6, tapi hari yang ke-5 maksudnya, tapi hari ke-6 juga manusia diciptakan dengan firman. Haleluya. Jadi ini luar biasa, ya. Jadi kita harus mendengar. Kita harus bisa mendengar. Makanya apa yang kita dengar harus kita tulis. Yang ketiga, amin. Maka yang ketiga, kita menuliskan apa yang sudah kita dengar. Haleluya. Amin. Ya, kita harus menuliskan apa yang sudah kita dengar, supaya apa yang kita sudah dengar itu kita tuliskan. Itu artinya kita memeteraikan apa yang sudah kita dengar. Amin. Haleluya. Semua perjanjian harus dimeteraikan dengan meterai, karena dalam bentuk tulisan. Tidak pernah ditempelkan meterai kalau nggak ada tulisannya. Ya, setelah jelas semua perjanjiannya, pihak pertama, pihak kedua, apa sanksinya, bagaimana kalau terjadi tidak seperti diharapkan, maka dibawa kepada pengadilan dan seterusnya, ditanda tangan, kemudian dicap, meterai. Jadi menuliskan itu adalah memeteraikan apa yang sudah kita dengar. Katakan menuliskan. Suara Tuhan yang saya dengar. Itu artinya saya meteraikan untuk saya miliki dalam hidupku. Haleluya. Amin. Jadi ketika kamu menuliskan, kamu memeteraikan bahwa apa yang sudah kau dengar itu dalam milikmu. Haleluya. Dan yang keempat adalah kita berdoa di dalam firman. Haleluya. Ketika kita berdoa di dalam firman, di dalam Roma 15 ayat yang ke-7. Mari kita lihat dulu, bukan Roma, Yohanes 15 ayat ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
Ya, kita tinggal di dalam Kristus. Ya, kita tinggal di dalam Kristus. Bukankah di dalam Efesus kemarin Kolose 3 dikatakan, aku telah mati dan hidupku tersembunyi di dalam Kristus, di dalam Allah. Amin. Ya, dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, tegaskan lagi dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini berbicara apa? Terobosan itu akan menjadi satu yang pasti dalam hidupmu. Haleluya. Terobosan ilahi itu akan menjadi milikmu yang pasti. Ya, karena apa? Karena dikatakan ketika firman itu tinggal di dalam kamu. Bagaimana membuat firman itu tinggal di dalam kamu? Makan itu firman. Haleluya. Makan itu firman supaya menjadi bagian di dalam hidupmu. Ada di dalam mulutmu dan ada di dalam hatimu. Haleluya. Halo. Ya, ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu. Itu yang akan membuat firman tinggal di dalammu. Haleluya. Firman tinggal di dalammu itu berbicara tentang bahwa firman itu ada di dalam hatimu, ada di dalam mulutmu. Come on. Haleluya. Nah, saya akan jelaskan di sini. Makanya khotbah saya ini berjudul berbuah lebat dari firman iman. Amin. Haleluya. Berbuah lebat dari firman iman. Hari ini saya akan beritahu kepadamu bahwa tujuan kita makan firman dan membuat firman ada dalam mulut kita, dalam hati kita, tujuannya adalah supaya kita juga berbuah. Oke, kita lihat dulu Yohanes 15 ayat yang ke-88, ya. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Katanya dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bagaimana dipermuliakan? Ketika kita tinggal di dalam Kristus, firman-Nya tinggal di dalam kita, maka itu akan memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Tapi dijelaskan di sini bagaimana kita akan memuliakan Bapa di sorga. Ada dua hal. Yang pertama, maka kamu akan berbuah banyak. Katakan berbuah lebat. Berbuah banyak. Berbuah melimpah. Ya. Nah, kamu nggak perlu iri dengan yang lain atau dengan saudara. Karena apa? Masing-masing kita punya anugerah yang harus kita kembangkan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ini, amin. Ya. Dan dikatakan di situ, dalam hal ini Bapakmu dipermuliakan, kamu akan berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, hari ini saya akan mengajar kepadamu bagaimana mungkin ketika firman tinggal di dalam saya, firman ada di mulut saya, kemudian firman ada di dalam hati saya bisa berbuah banyak. Apa korelasinya? Bagaimana hubungannya? Ya. Tetapi kita sudah belajar di dalam Yohanes 15 ini, kita berbicara tentang yang namanya pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Yang Tuhan inginkan adalah buah anggur. Halo? Ya. Betul ya? Ya. Jadi di dalam perikop ini kita berbicara tentang pokok anggur. Ya, karena tidak ada anggur di Gunung Tinggi, kita bicara pokok jambu aja. Ya, karena mirip juga konsepnya. Betul? Ya kan? Karena jambu gelutu itu harus dipotong juga, ya, harus dibungkusi juga, harus dirawat juga, ya. Kalau pokok jambu itu kalau tidak tidak dirawat, nah itulah seperti di pinggir jalan itu, buahnya koci-koci, ya kan? Pohonnya lebar, ya. Kalau orang ngambilnya, kalaupun ada nanti buahnya, udah langsung bok-bok, tahu bok-bok? Karena sudah ada busuk, sudah masuk ulat buah, membuat telurnya di sana, sehingga kita hanya melihat begitu saja.
Tetapi ketika kita bicara tentang ini, kita akan mengerti. Haleluya. Haleluya. Saya menemukan bahwa ketika dia berbicara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka dikatakan kita akan berbuah banyak. Bagaimana mungkin hasil dari mulut kita bisa berbuah banyak? Ternyata kitab Amsal sudah menuliskan dengan baik. Haleluya. Ya, coba kita lihat dulu. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-20. Dua 21. Oke, are you ready? Come on, naikkan standar rohnya, amin. Oke, ayat 21 dan 3 ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, mari kita lihat juga di ayat 20 dikatakan, kalau bahasa Inggris ya, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth. Ya, fruit of his mouth. Ya. Hey, come on. Ya. Ya. Jadi kenapa Yesus berbicara jikalau Kristus, kamu tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah lebat. Ya. Kata berbuah lebat di sini dalam bahasa Inggris dikatakan di Amsal ini dikatakan bahwa kamu akan dikenyangkan dari buah dari mulutmu. Amin. Jadi mulutmu itu menghasilkan buah. Amin. Ada buah yang buruk, ada buah yang baik. Buah yang keluar dari mulutmu adalah hasil yang ada di dalam hatimu. Saya ulangi, buah yang keluar dari mulutmu adalah hasil yang ada di dalam hatimu. Amin. Kenapa saya ajarkan 2 minggu, dalam 3 minggu ini kamu makan dari firman, supaya kamu punya yang namanya sumber buah yang benar. Haleluya. Amin. Kalau ditanam biji jagung, panennya adalah Jagung. jagung, betul ya? Kalau ditanam biji mangga, hasilnya adalah buah mangga, betul? Kalau ditanam adalah firman, maka buahnya adalah Firman. kehidupan firman. Haleluya. Amin. Dan kalau kau tidak memakan dari firman, maka kamu akan memakan dari dunia ini. Ya. Maka kehidupan rohani yang kuat adalah mengajari jemaat bagaimana makan. Dia tahu makanannya apa, makanan yang mengejar, sehingga dia punya sense, punya kemampuan membedakan makanan mana yang sebenarnya harus dia makan. Yes. Anak-anak gak akan tahu bagaimana membedakan makanan. Hanya pahit dan enak, enak dan tidak enak, tapi tidak bicara tentang sehat atau tidak sehat. Halo? Ya, makanya ada istilah anak-anak namanya jajan. Jajan itu sebenarnya adalah untuk memuaskan mulutnya saja. Ya, kenapa tidak dikatakan makan? Karena sudah kita bilang bahwa makan itu adalah di rumah. Walaupun kamu beli bakso, tetap dibilang adalah jajan. Beli sate adalah jajan. Tapi nggak pernah orang makan di rumah, ayo kita jajan. Ya nggak Bang Dia? Iya kan? Mama mau bilang, ayo kita makan.
Tapi kalau sudah pergi tidak masak, lalu bilang, ayo kita jajan di luar aja. Semakin kamu bertumbuh, kamu akan tahu makanan yang harus kamu makan. Yes, amin. Gak perlu harus disuruh-suruh makan. Ya. Tak perlu lagi harus dikondisikan. Ya. Haleluya. Supaya tujuannya melatihmu untuk makan. Ya. Tapi kalau kamu bertumbuh masih harus didampingi makan, itu namanya orang sakit. Lihat aja orang di rumah sakit. Karena ada yang mendampingi kan? Makan kok anak, makan. Makannya? Katanya kan? Sunat, disulang. Orang sehat perlu disulang nggak? Hah, bangun dia? Nggak perlu. Yang kurangnya selalu namanya. Yang nggak ada, ini namanya kalah makan, ya kan? Lalu mangan kata orang Batak, ya kan? Kalau boleh kaki meja pun kalau boleh dimakan, ya kan? Oke, betul ya. Tapi ini harus dilatih untuk makan. Jadi pelajaran 2 minggu sebelum ini berbicara bagaimana kamu makan, konsisten kamu melakukannya, latihan kamu melakukannya. Haleluya. Ya. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang harus didorong-dorong terus. Harus konsisten, ya. Kadang-kala harus dipaksa. Haleluya. Karena kalau kamu sakit, kamu harus memperbaiki selera makanmu. Betul. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Selera makan harus diperbaiki. Ya, ketika kamu makan, ingat kita harus mulai mengerti bahwa firman yang ada di dalam hatimu itu harus menjadi buah dari mulutmu. Amin. Haleluya. Buah dari bibirmu itu yang disebut namanya kamu akan berbuah banyak. Jadi kamu disebut berbuah banyak karena itu bekerja dari mulutmu. Dari apa yang kau katakan itu akan berbuah banyak. Ya, amin. Tidak kebetulan Amsal berkata bahwa kamu dikenyangkan oleh fruit of your mouth. Amin. Haleluya. Perutmu dikenyangkan dari apa yang buah dari mulutmu. Coba bayangkan bagaimana coba banyaknya buah di dalam mulut kita. Ini kan seperti pokok aja buahnya kita, ya kan? Tapi Amsal tidak salah mengatakan, karena saya temukan di dalam ayat yang ke-8 bahwa ketika kamu memiliki firman ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu, maka itu akan berubah menjadi yang namanya buah. Amin. Jadi buah yang akan kamu tuai itu dari mulutmu. Haleluya. Haleluya. Bagaimana pokok jambu bisa berbuah kalau kamu tidak kasih pupuk? Bisa berbuah, tapi kecil-kecil. Ya. Haleluya. Amin. Karena dia hanya akan makan begitu saja. Tapi karena kamu ingin mengharapkan buah yang banyak dan lebat, harus kamu makan dari batangnya. Kasih dia pupuk. Firman, makan firman yang 2 minggu ini itu adalah makanan, ibarat kamu sedang memupuk. Ya. Tapi itu gak akan bisa kalau kamu tidak akan berfungsi kalau itu tidak menghasilkan buah. Nah, nggak mungkin Bu Juli, ya kan, mau nanam pokok jambu lalu dipupukinya terus. Haleluya. Setiap kali muncul bintil bintil buah dipotonginya terus. Lalu kemana? Ya pasti ke daun, dipotonginya lagi. Untuk apa gunanya? Coba katakan, Tuhan juga. Katakan, Tuhan juga ingin melihat buah. ingin melihat buah. Bukan hanya pohon yang lebat. Bukan hanya pohon. Bukan hanya daun yang lebat. Bukan hanya daun. Yang Tuhan cari adalah buah. Yang Tuhan cari berbuah. Itu sebabnya kamu harus berlatih makan. Makanan dari rohmu. Makanan dari roh. Supaya itu harus menjadi buah. Kamu dilatih untuk berbicara. Supaya mulutmu menghasilkan buah yang harus kamu nikmati. Menghasilkan buah. Yang pertama menikmati buah itu adalah kamu. Menikmati buah itu adalah saya. Kemudian orang-orang di sekelilingmu. Kemudian orang-orang di sini. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, tapi mari kita
belajar bagaimana membuat hidup kita berbuah. Karena dikatakan tadi di dalam Yohanes 15 ayat 8, dan hidupmu dengan berbuah banyak. Haleluya, dengan berbuah banyak. Makanya dikatakan di sini, perut orang dikenyangkan dengan hasil mulutmu. Ia dikenyangkan dengan hasil bibirmu. Artinya buah dari mulutmu itu mengenyangkan kita. Itu menjadi buah yang bisa dipetik. Pertama, kamu akan nikmati, dilihat oleh orang lain, bahkan juga dinantikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Yes. Ya. Bahkan di ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Sama juga. Adalah berbahaya kalau kamu tidak mengerti prinsip bahwa Tuhan menjadikan mulut kita, ternyata di situ ada kuasa untuk mencipta. Karena kita dijadikan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita juga memiliki sifat dari Allah itu sendiri. Haleluya. Coba kita lihat dulu Ibrani 11 Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Haleluya. Haleluya. Artinya firman Allah itu memunculkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Haleluya. Ini prinsipnya. Mulutmu itu harus bisa menjadikan apa yang tidak kelihatan menjadi yang kelihatan. Haleluya. Tapi bisa kamu wujudkan itu kalau itu ada firman di dalam hatimu. Haleluya. Jadi apa yang ada di dalam hatimu itu kamu deklarasikan, kamu ucapkan, berdoa dengan firman yang kamu dengar, maka kamu akan melihat fajar menyingsing, kamu akan melihat bintang timur terbit di dalam hatimu. Kami mengamat-amatinya, kamu konsisten melakukannya, maka kamu akan melihat bahwa kamu boleh melihat kuasa penciptaan. Tuhan memberikan kita mulut karena Allah juga menciptakan alam semesta dengan mulutnya, yaitu dengan firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Kamu bisa lihat sekarang bahwa firman itu bukan hanya sekedar yang tertulis. Firman itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Haleluya. Amin. Ya. Jadi katakan fruit of his mouth. Fruit of his mouth. Buah dari mulutnya. Buah dari mulutku. Hidup dan mati dikuasai oleh mulutku. Haleluya. Haleluya. Di ayat 21 dikatakan, siapa yang suka menggemakannya, ini rahasianya. Siapa yang suka menggemakannya berarti menyatakan apa yang tidak kelihatan itu di alam atmosfer, maka dikatakan kamu akan memakan buahnya. Haleluya. Ya, bagaimana menghasilkan buah itu menjadi buah yang nyata? Ternyata kuncinya, pintunya adalah mulutmu. Haleluya. Apa yang tidak nampak itu, yaitu firman yang ada di dalam hatimu, untuk menjadikan itu menjadi buah-buah yang nyata dalam hidupmu, yaitu ketika kamu membuka mulutmu, mendeklarasikannya, menggemakannya, maka itu akan mewujudkannya dalam buah-buah kehidupan. Haleluya. Haleluya. Ketika badanmu kurang fit, kamu harus diperhadapkan memilih antara istirahat atau kamu tetap datang dalam ibadah. Itu keputusanmu. Kamu bisa tidur atau kamu katakan
Saya tahu bahwa tubuh ini lemah. Tapi saya sampaikan dalam nama Yesus, kamu bisa kuat. Kamu harus kuat. Saya hancurkan sakit, penyakit, virus, bakteri yang menyebabkan bunuh di dalam nama Yesus. Kamu hancurkan dulu dong penyebabnya. Amin. Dan itu sebabnya saya lepaskan kekuatan yang baru ke dalam tubuh ini. Saya lepaskan peredaran kepada peredaran darah saya supaya ada kesegaran yang baru. Haleluya. Kamu deklarasi. Halo? Ya? Tak ada jadwal itu lagi. Deklarasi. Ngomong. Ya betul. Amin. Suara. Ketika kamu bicara demikian, maka kamu akan memakan buahnya. Ketika datang kekhawatiran, ya, ada yang kamu kelihatan yang tidak cukup, lalu kamu melihat kebutuhan, kamu bisa memilih. Kamu percaya kepada apa yang kamu khawatirkan, atau kamu percaya kepada firman Allah? Bagaimana mewujudkan itu menjadi nyata? Ngomong. Haleluya. Karena ketika kamu tidak ngomong, pikiranmu akan berbicara tentang kekhawatiranmu. Haleluya. Sampai pada titik kamu akhirnya mengatakan juga kekhawatiranmu, maka kamu sendiri akan menikmatinya. Jadi saya melihat begini, ya, apa yang terjadi dalam hidupmu sebenarnya bukan Tuhan lagi yang melakukan, tetapi kamulah pelakunya. Haleluya. 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 Ini bukan soal keadaan kondusif atau tidak kondusif. Ya, ini bukan soal ada atau tidak ada uang. Ini bukan soal kesempatan saya tidak ada atau ada kesempatan. Tapi ini masalahnya adalah kamu mengerti nggak bahwa pintu untuk menghadirkan yang tidak kelihatan yang ada di dalam hatimu, yaitu firman iman itu menjadi buah yang nampak kelihatan. Itu kuncinya ada di mulutmu. Haleluya. Haleluya. Itu ada di dalam mulutmu. Setan tahu kalau Adam dan Hawa makan pohon kehidupan, maka seumur dan selama-lamanya setan itu akan sendiri. Tapi dia tahu ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka akan teralih dari pohon kehidupan. Setan tahu itu, dan setan gak bisa memakan buah ini. Haleluya. Karena apa? Dia sendiri sudah hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sudah hidup selama-lamanya. Nah, dia makanya dialihkan kepada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, ketika Adam dan Hawa makan buah itu dan mereka ingin kembali makan buah kehidupan, Tuhan bilang jangan, karena mereka sudah seperti kita. Manusia sudah menjadi pribadi yang keempat dari kealahan. Kuasanya sama, kemampuannya sama. Itu sebabnya jangan sampai mereka berumur sampai selama-lamanya. Maka dibuatlah 2 keruk dengan pedang yang menyala-nyala. Ada keruk malaikat yang menyalanya menjaga pintu masuk. Tapi saya mau kasih tahu, pintu masuk itu sekarang itu ada di dalam mulutmu. Amin. Sekarang kamu harus keluarkan itu di dalam mulut. Haleluya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana kamu mengeluarkan buah kehidupan kalau kamu tidak buat firman itu tinggal di dalam? Kenapa saya terus konsisten dalam 3 minggu ini melatih? Ayo makan, ayo makan, ayo makan, supaya firman itu ada di dalam. Amin. Haleluya. 4 cara itu adalah melatih untuk makan. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap ini biasa-biasa. Kamu harus sungguh-sungguh melakukannya dalam keadaan apapun. Bahkan kamu bisa melakukan ini dalam keadaan apapun. Bahkan di dalam Yosua 1:8 berkatakanlah siang dan malam, dalam keadaan apapun. Kalau itu sudah tersimpan di dalam hatimu, kamu bisa mengatakan itu kembali, kamu bisa mengeluarkan itu kembali. Begitu kamu mengerti prinsip bagaimana menghadirkan tidak kelihatan menjadi buah kehidupan, maka kuasa itu ada di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat dulu 1 Petrus 3.
ayat 10. Siap? Baca ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa mau melihat? Siapa yang mau melihat siapa yang mau lihat hari-hari baik? Siapa yang melihat hidupnya menghasilkan buah yang banyak? Haleluya. Siapa melihat dia melihat kehidupan itu nyata dalam hidupnya? Bagaimana caranya? Ingat, kata di sini menjaga lidahnya itu bukan hanya kita seperti satpam, tetapi mengatur lidahnya. Ya, bagaimana kamu mengeluarkan apa yang keluar dari mulutmu? Itu sebabnya kalau yang di dalam adalah buruk, pasti akan mengatakan kata-kata yang buruk. Makanya waktu di SPK saya katakan, karena kamu telah dibangkitkan, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ganti perenunganmu, ganti jenis makananmu. Haleluya. Hati-hati kamu makan, karena ketika kamu bergaul, kamu juga sedang makan. Haleluya. Ganti pergaulanmu. Kamu harus selektif mencari siapa yang menjadi temanmu bergaul. Haleluya. Ya, karena ketika kamu berbicara bergaul dengan seseorang, kamu juga sedang makan. Kata-kata kotor yang mereka ucapkan, kata-kata gosip yang mereka lepaskan, ya, kata-kata kepahitan pemberontakan yang mereka ucapkan, itu menjadi makanan bagi rohmu. Karena mereka bersuara. Iblis juga bersuara. Mereka juga bersuara. Mereka katakan tentang ketidaksukaannya sama mamanya, bencikannya itu sama mamaku. Kau dengarkan, itu tuh menjadi makanan. Bahkan ketika kamu hidup sebagai seorang anak rohani, kamu salah bergaul. Selalu mendengarkan orang yang mengeluh, ya, mengeluh tentang bapaknya, mengeluh tentang pemimpinnya. Hati-hati. Karena itu makanan. Walaupun kau bilang saya akan menasihatimu dan berdoa supaya melurus hidup, hati-hati. Karena kamu tidak tahu bahwa iblis melepaskan benih lalang itu pada waktu kamu tidur. Kamu tidak tahu itu, tapi disimpan, bakteri, didormankan. Ya, diamkan. Dan begitu dikasih media, dia hidup. Itu namanya hidup dorman. Haleluya. Haleluya. Makanya kami mulai melihat apa yang sebenarnya buah dari hidupmu, apa yang kau ucapkan. Kata-kata kalian itu bagi kami adalah menjadi sebuah perundungan apa yang baru dia makan. Makanya dikatakan di situ apa? Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu sebabnya bagaimana itu keluar dari mulutmu, karena apa yang ada di dalam hati. Makanya saya tidak mau memberangus mulutmu, tetapi saya mau mengganti isinya. Amin. Haleluya. Karena mata air yang baik adalah ketika airnya jernih, maka dia akan melahirkan yang baik. Tidak mungkin dari satu mata air dikeluarkan air yang keruh dan air yang jernih. Tidak mungkin. Haleluya. Jadi apa yang ada keluar dari mulutmu berasal dari hatimu. Haleluya. Haleluya. Karena apa yang kau ucapkan berasal dari hatimu. Ya. Jadi jangan percaya orang Batak. Suaranya aja keras-keras, hatinya lembut. Siapa bilang? Itu melanggar firman Tuhan.
Karena kalau dia keluarkan dengan suara yang keras, maka hatinya juga demikian. Hati tidak mungkin menipu. Haleluya. Apa yang ada dari hatimu, mau kau tahan-tahan, pasti akan keluar satu saat dari mulutmu. Ya, kau diam-diam kan biarlah. Enggak, makanya yang paling penting adalah bersihkan hatimu. Amin. Ya. Untuk membersihkan hatimu adalah dengan firman. Kamu telah bersih dari firman yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Ketika kamu menerima firman itu membersihkan hatimu. Yes, amin. Haleluya. Haleluya, membersihkan hidupmu. Tetapi juga di ayat yang kedua dikatakan bahwa ranting itu yang berpotensi untuk berbuah juga harus dibersihkan. Amin. Amin. Haleluya. Ada dua jenis ranting. Ranting yang tidak punya potensi berbuah akan dipotong dan dibakar. Tapi ranting yang berpotensi untuk berbuah harus dibersihkan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Karena kalau dia dibersihkan, maka dia akan berbuah. Amin. Bersyukurlah hidupmu. Firman datang membersihkan hatimu. Haleluya. Motivasi hatimu Yes. dibongkar. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Karena apa? Kamu berpotensi untuk berbuah. Jadi kalau dibersihkan untuk menghasilkan buah, lalu kamu protes, ya salah dewe. Coba Yohanes 15. Ini kita simpan dulu 1 Petrus ini. 1 Yohanes 15. Ayat yang kedua. Baca 1, 2, 3 ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya ketika firman itu datang, akan yang namanya memblow up. Firman itu akan memblow up isi hatimu. Amin. Ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, dia ngomong, bertobatlah hai kamu keturunan ular beludak. Para penyamun, tentara, orang-orang berdosa berkata apa? Apa yang kami lakukan? Tapi orang Farisi, mereka malah membenci. Yesus juga menyampaikan firman. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu membenci perkataan itu. Tapi orang yang mau dibersihkan akan selalu berkata, apa yang harus saya lakukan? Amin. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa berarti yang membersihkan hatimu apa? Firman. Yang kami katakan adalah firman. Ya. Yang kami bahasakan kepada hidupmu dengan bahasa sehari-hari. Ukurannya adalah firman. Lalu ketika kamu bereaksi yang sama, sebenarnya itu menandakan Tuhan firman itu memblow up apa yang salah. Ketika itu terjadi bereaksi negatif, yang perlu kamu nyatakan adalah saya bertobat. Kenapa? Ini masih ada. Amin. Tidak mau dikoreksi, tidak mau dinasehati. Ketika dievaluasi, ya, lalu mulai memasang tameng atau tameng. Ya, jaga jarak. Kamu tidak mau membuka diri. Tapi saya percaya kamu tidak akan bisa bertahan dengan firman. Haleluya. Haleluya. Haleluya, karena firman itu membersihkan hidup kita. Amin. Makanya bersyukurlah ketika firman itu dilepaskan dalam hidupmu. Ada dua hal. Yang pertama, dia akan menanam benih yang baik. Yang kedua, dia akan membongkar benih yang jahat. Amin. Makanya ketika Yesus berkhotbah, dua kelompok ini selalu ada. Yang pertama menerima firman-Nya, yang kedua yang menolak firman-Nya. Hanya jangan sampai ketika saya berbicara dalam rumah ini, kamu menjadi kelompok yang menolak. Amin.
Haleluya. Haleluya. Halo. Ya, kamu menerima firman, kamu bersyukur kepada firman. Haleluya. Ya, karena ketika Tuhan membongkar hatimu, bukan sedang mempermalukan hidupmu, tapi Dia sedang mencabut benih Amin. yang tidak benar. Haleluya. Barang siapa mencintai hidupnya, katanya, melihat hari-hari yang baik di hari-hari ke depan, jaga mulutmu. Tapi bagaimana kau menjaga mulutmu sementara masih ada benih lalang di dalam hati? Itu tidak mungkin. Tapi saya percaya ketika firman itu dilepaskan terus, ya, benih lalang itu akan di-blow up, akan terus dimunculkan ke atas. Yes. Haleluya. Bagaimana kita disembuhkan itu? Dengan bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kamu lakukan ketika itu dibongkar adalah bukan membuat tameng sehingga kamu mulai mengatakan aku sudah mengerjakan ini, sudah mengerjakan itu. Harusnya ya itu memang masih ada padaku. Aku akui. Begitu kau katakan aku minta ampun kepada Tuhan, akui, maka dengan bebek itu akan tercabut. Amin. Itu akan diambil daripada. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Ya. Amin. Amin. Jadi ketika Bapak rohanimu mengatakan perintah kepadamu, itu adalah kehidupan bagimu. Ya, semakin cepat kamu mentaati suara dari yang datang dari Bapak rohanimu, itu menandakan kehidupan itu di dalam rohmu itu menunjukkan semakin hidup. Yes. Tidak ada beban di situ. Yes. Tidak ada yang perlu digumulkan di situ. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Karena apa? Karena untuk mengarahkan hidupmu. Ya. Ya, kami perhatikan anak-anak kami di rumah, bahwa ketika perkataan saya ada di dalam hatinya, itu akan tinggalin yang itu. Dia akan segera datang ke sini melakukannya ini. Walaupun kami harus berulang-ulang mengajarkannya, tapi itu prinsip. Ya. Seberapa penting perkataan Bapak rohanimu bagimu, itu akan kamu lihat bagaimana firman itu tertanam dengan baik. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Kamu tidak perlu bergumul. Ya. Kamu tidak perlu bergumul. Karena apa? Karena firman itu akan membersihkan hatimu. Amin. Reaksi yang salah itu menunjukkan masih ada benih yang lain. Amin. Ya. Haleluya. Haleluya. Maka dikatakan harus dibersihkan. Katakan kanan kirinya, saya senang ranting saya dibersihkan. Itu dibersihkan. Karena memang ranting yang berbuah, Karena memang ranting berpotensi untuk berbuah, berpotensi harus dibersihkan, harus dipotong supaya menghasilkan buah yang lebat. Buah yang lebat. Haleluya. Yes. Haleluya. Katakan lagi, itu sebabnya Itu sebabnya. saya menyenang untuk dibersihkan. Saya menyenangkan. Saya akan bersyukur ketika dibersihkan. Bersyukur. Saya akan menikmati tanpa bergumul untuk dibersihkan. Saya akan menikmati tanpa pergumulan. Haleluya. Yes. Bisakah ranting itu memotong dirinya sendiri? Tidak. Siapa yang dia butuhkan? Yang lain. Haleluya. Makanya banyak orang, Bapak rohaniku Tuhan Yesus sendirilah. Itu artinya dia ingin saya motong sendiri yang dipotong. Siapa yang memaku paku ke dalam tangan dan kaki Yesus? Bisakah Yesus sendiri memakukan paku itu ke dalam tangan dan kakinya? Berarti dia memerlukan orang lain. Halo? Yes. Halo? Amin. Katakan kanan kirinya, saya memerlukan tangan orang lain, mulut orang lain, memakukan paku ke kaki dan tangan saya. Saya tidak bisa pakukan sendiri. Saya tidak bisa lakukan sendiri. Itu sebabnya saya harus bersyukur Saya harus bersyukur. semakin dekat Semakin dengan dekat. orang yang menegur saya, menasehati saya, tanpa reaksi yang negatif. Amin. Amin. Haleluya. Kau nggak bisa menyalibkan dirimu sendiri, perlu orang lain.
Jadi kalau kamu akhirnya memunculkan manusia lama ketika proses disalibkan, itu normal. Ya. Itu normal. Ya, jadi memang perlu orang lain untuk menyalibkan. Ya, untuk memotong juga sama. Haleluya. Dan biasanya orang yang memotong itu adalah orang yang dekat dengan kita. Suami istri. Coba, Ya. suami istri pandang-pandangan dulu. Mana kau? Iya. Haleluya. Yang paling dekat. Ya, kemudian yang sekitarnya dekat-dekat. Ya. Ya. Jadi kalau tak terasa proses pemotongan itu dengan orang terdekat, Ya. itu bukan sahabat. Ya. Amin. Betul. Ya. Karena kalau kamu pun kebajak dekat-dekatnya, karena sepi jalannya, maka senggol-senggolan pun, tapi tidak membentuk satu dengan yang lain. Ya. Haleluya. Jadi jangan ada di filosofi pajak, tapi ada dalam filosofi rumah. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Berarti yang dekat akan membentuk hidupku. Iya. Haleluya. Jadi kalau ingin dekat dengan seseorang, siap-siap membentuk dan dibentuk. Haleluya. Amin. Ya. Ya, jangan kalian pikir kalian juga tidak membentuk kami untuk membangun kesadaran seorang bapak. Sabar. Haleluya. Amin. Ya. Sudah dikasih pun dengan yang terbaik, tetap dilihat yang negatif. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Melatih dengan sabar lagi. Haleluya. Udah ditunjukkan pun jalannya, tetap yang dipikir yang lebih bagus. Ya. Tapi kalau udah mentok nanti udah benjol kepalanya, datang juga. Haleluya. Udah benjol pun nanti, udah kemudian dinasehati, tetap juga menyalahkan orang lain. Sabar lagi. Iya. Haleluya. Haleluya. Ya. Amin. Yang mama dan bapak tahu lah itu tentang bagaimana anaknya. Ya. Iya kan? Dia yang kasih uang jajan, dia pula yang dibentak. Iya kan? Dia yang kasih makan, dia pula yang disalahkan. Itu sudah makanan orang tua ini. Wala. Haleluya. Halo. Iya. Ya. Halo. Ya. Nah, makanya kalau kamu tidak siap untuk itu, jangan jadi orang tua. Makanya kita selalu punya prinsip menang di masa single. Ya. Ketika kamu single, kamu sudah menang. Ya. Ya. Haleluya. Jangan sampai kamu sudah jadi nanti kamu belum menang. Bendol-bendol lah kan setiap hari, saling melempar lah, saling tinju. Ya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Harus bisa siap. Walaupun yang baik kita suguhkan tetap tidak dianggap, kita tetap akan setia menunggu dia, harus menerima yang kita beri. Ya, itu kapasitas mama-mama kan? Itu level nanti dimarah-marah, tetap. Ya. Walaupun itu juga nanti marah, tetap kita beli juga nanti yang dia minta ini. Haleluya. Halo. Enggak, nanti kau nggak beli ya katanya. Bentar lagi. Terus saya tanya, kasih anak beli lagi juga. Itulah Bapak. Ya. Jadi hargai kapasitas seorang Bapak itu. Haleluya. Ya. Tak ada Bapak yang membuang anaknya. Tapi kalau bapaknya diam, itu artinya beri waktu anak itu kejelut sendiri. Biarkan dia kejelut. Ya kita bilang jangan turun tangga, naik tangga, jatuh dia. Apa yang kamu lakukan? Kalau bapak yang penuh kemurahan itu dia kena, sini saya bersihkan lagi. Haleluya, haleluya. Ya. Seorang bapak itu nggak bisa lagi berjalan dengan dirinya sendiri, selalu membawa identitasnya. Haleluya. Itu sudah tanggung jawab. Jadi bersyukurlah hai bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Ibu-ibu juga begitu kan? Wali bilang nanti melahirkan itu menyakitkan. Ya, minta lagi ya. Yes, haleluya. Haleluya. Kalau
perhatikan caramu berbicara mulai hari ini. Isi apa yang harus kau katakan melalui mulutmu. Itu sebabnya makan dari firman, sungguh-sungguh melatihnya, membuat menjadi pola makan yang baik. Amin. Haleluya. Bagaimana kamu ingin melepaskan itu menjadi buah kehidupan melalui mulutmu? Amin. Kalau tak ada isinya, Ya. tak ada isinya. Ya. Kamu bilang saya ingin makan makan mangga dari apa yang saya tanam. Tapi kau tanam adalah semangka. Begitu semangka berbuah, kau harus jadi mangga. Gak bisa, Pak. Aneh. Apa yang kau tanam, itu yang kamu tuai. Haleluya. Maka harus kamu berencana untuk menanam yang baik. Yes. Merencanakan menanam akan merencanakan untuk panen. Haleluya. Merencanakan untuk menanam, maka kamu akan merencanakan untuk menuai. Tapi kalau kamu tidak merencanakan untuk apa yang kamu tuai, iblis akan menanam, dunia akan menanam. Saya yakin tidak ada yang merencanakan hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Ya. Bahkan orang yang paling bodoh sekalipun tak akan ada yang merencanakan yang buruk dalam hidupnya. Ya. Tapi kalau kau tidak mengerti menanam, iblis akan mengambil alih untuk menanam. Maka dia akan mengambil waktu-waktumu untuk menonton, mengambil waktu-waktumu untuk di medsos, mengambil waktu-waktumu dia untuk ada di kelompok Cikura. Kalau maka kamu harus merencanakan untuk menanam, merencanakan untuk makan. Katakan kanan dirinya, ini waktu untuk menanam dengan baik. Merencanakanmu untuk menanam, rencana yang baik. Kalau saya ingin memakan buah mangga, saya harus menanam pohon mangga. Haleluya. Kalau saya ingin melihat hari-hari yang baik, saya harus menanam dari firman. Haleluya. Haleluya. Kalau saya berhenti untuk menanam dan saya lalai untuk menanam, tidak punya waktu untuk menanam, otomatis saya mengizinkan dunia dan iblis menanam apa yang harus saya tuai dan memaksa untuk menuainya. Karena kamu lalai untuk menanam. Maka sebagai bapak rohani, saya akan terus mengajarkan ini kepadamu. Haleluya. 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 Karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan berada. Ganti cara kerenungan. Haleluya. Karena apa yang kau renungkan akan membangun sistem kepercayaan. Apa yang menjadi sistem kepercayaan kepadamu, itu yang akan menjadi pemikiranmu setiap hari. Haleluya. Sehingga ketika itu menjadi sebuah pola pemikiran, itu akan otomatis membentuk kehidupanmu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Makanya Paulus berkata apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Haleluya. Supaya kamu tahu, katanya, apa yang baik dan apa yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kamu tahu, kamu bisa membedakan itu. Kamu bisa punya kemampuan membedakan. Kemampuan kita ketika kita bisa membedakan apa yang menjadi makanan yang harus kita makan, itu menandakan kedewasaan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita kembali ke 1 Petrus tadi. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Haleluya. Amin. Kita baca ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudaranya, dan penyayang dan rendah hati. Ya. Kemudian ayat 9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Semua, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat.
Ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ayat 11. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong, tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya. Haleluya. Yang Tuhan mau adalah kamu mengerti bagaimana kamu sekarang mengerti prinsip yang kedua. Bagaimana kamu menghasilkan buah. Jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat ke-8 dikatakan, bagaimana kita akan melihat firman tinggal di dalamku, maka kita akan berbuah banyak. Buah itu akan dimunculkan dari apa yang kau ucapkan. Maka disebut adalah buah dari mulutmu. Haleluya. Berarti kehidupan yang berbuah dalam kehidupan sehari-hari, ketika kamu sudah menang fungsi dari mulut. Haleluya. Amin. Yang kedua di dalam Yohanes 15 dikatakan, kalau kamu melihat firman-Ku tinggal di dalammu. Yang pertama tadi, kamu akan berbuah lebat. Yang kedua adalah kamu benar-benar murid-Ku. Yohanes 15 ayat 8. Menjadi murid Kristus itu berbicara adalah kamu tahu bagaimana kamu menerima kebenaran itu dan kamu melakukannya menjadi kehidupan sehari-hari. Saya melihat firman tinggal di dalam kita itu adalah tanda menjadi seorang murid. Maka murid itu arti bahasa Inggrisnya adalah disciple. Tahu disciple? Disciple itu artinya adalah, yang pertama adalah orang yang belajar kepada gurunya. Yang kedua, disciple itu juga adalah meniru seperti dilakukan oleh gurunya. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang ketiga, disciple artinya juga adalah pengikut, orang yang diikutinya. Haleluya. Amin. Karena kamu adalah disciple, kamu adalah murid, maka pertama yang kau lakukan adalah kamu harus melakukan persis seperti yang saya ajarkan. Makanya ada istilah, dia peribahasa, murid guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi ini menandakan apa? Bahwa murid itu akan selalu melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya. Makanya kadang-kadang orang tua kan bisa sakit hati. Enggak, nah, 2 tambah 2 itu adalah ini. Enggak, guru enggak bilang gitu, Mak. Iya, tapi caranya harus begini. Yang diajarkan guru enggak gitu, Mak. Yang kayak gini. Karena itu memang pola. Ya, malah anak kita bisa bentak kita. Mama kan enggak guru. Guruku bilang ini. Jadi saya mengajarkan kepadamu tentang bagaimana berbuat lebat, bagaimana menjadi seorang murid. Haleluya. Haleluya. Bagaimana menjadi seorang murid? Tiru, lakukan. Halo? Amin. Halo? Bagaimana kamu melakukannya? Nah, itu yang sudah kita pelajari. Siapa yang sudah mulai melakukannya? 4 hal untuk bisa makan dengan benar. Siapa yang sudah konsisten tiap hari? Siapa yang belum? Wih, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak tuh. Ini harus bertobat. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ingat, orang yang dewasa itu tak perlu lagi harus diajari untuk Makan. Berarti kalau kamu masih harus diingatkan, nah ada polanya, ada kelompok komunitas di sini untuk melatihmu untuk makan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi itu yang mau saya katakan kepada kita di sini, bagaimana kita konsisten. Jadi konsisten melakukannya, konsisten. Ya, saya ingin kamu bisa mengerti bahwa apa yang saya ajarkan ini hal yang dasar. Dasar untuk kamu membangun orang yang menjadi kuat dan dewasa.
Haleluya. Hari-hari sebelumnya saya mengajarkan tentang dimensi roh, tapi hari-hari ini kita mengajarkan tentang firman. Ya, 2 minggu sebelum ini saya mengajarkan tentang makan firman. Tapi hari ini saya mengajarkan kepadamu bagaimana membuat firman yang sudah kamu makan itu menjadi buah. Yes, amin. Haleluya. Bagaimana membuat itu menjadi buah? Itu ada di dalam mulutmu. Untuk mewujudkan yang tidak kelihatan yang ada di dalam hati, itu firman Allah, itu firman iman, itu menjadi buah dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Ya. Mari bangkit berdiri. Oh, haleluya. Mari kita membangun roh kita. Syamba braka sukutaka. Hibrita kabasaka takaralabaka sakanamu. Shima baralabaka takaralabaka. Sukururaba brapa kasaka takaralabaka. Ini berinu sukutaka brapa baralabaka sakanamu. Shini bibrini bibirina baralabaka. Shima baralabaka baralabaka. Hipaka, come on. Shikaba branda baralabaka. Ikarabaka sukutaka bralabaka. Hey, yaraba shandaba bralabaka. Come on. Iremana mashuda bade de la bashaka. Reda bashaka babrala bakura la bashaka. Iremena bana bana la bashaka la bashaka. Iremena la bashaka la babrala bana. Iremena la bana la bashaka la bana. Iremena la babrala babrala bashaka. Iremena la babrala la bashaka la bana. Ketika kamu berbahasa membangun roh, itu artinya kamu masuk di dimensi dari firman yang kusampaikan kepadamu. Karena firman itu adalah juga roh. Haleluya. 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 Tidak pernah masyarakat kamu roh. Tidak ada masyarakat kamu. Jika kamu berada di tempat di mana firman, dimensi firman itu di dalammu. Kita kakak sangat kakak sudah berkata. Ini adalah masyarakat. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau bahasa Inggris dikatakan dijadikan, itu adalah apa namanya, disuruh dengan namanya frame, dibikin. Dengarkan baik-baik, kata di frame itu artinya apa yang keluar dari mulutmu
Mau frame-nya kecil dan besar, kamu yang menentukan. Amin. Mau buahmu menjadi sedikit atau banyak, itu kamu yang membuat frame. Dengarin baik-baik. Ketika dikatakan dia menjadikan alam semesta di frame oleh firman Allah. Firman Tuhan berkata bahwa ketika firman-Nya tinggal di dalammu, kamu akan berbuah banyak. Amin. Kata di frame di sini, kamu bisa menghasilkan buah yang sedikit dan buah yang banyak. Itu tergantung bagaimana kamu mengerti kuasa dari buah dari mulutmu. Ya. Amin. Kenapa ada orang hidupnya mengalami kemenangan? Kenapa ada orang bergumul terus dalam hidupnya? Karena dia tidak mengerti bahwa kuasa untuk membuat bingkai yang besar atau bingkai yang kecil itu ada di dalam mulutmu. Amin. Kau bisa membuat lukisan yang besar sebesar dari bingkai yang kau buat. Tidak mungkin kau buat bingkai yang besar lalu gambarnya kecil. Iya, iya. Sebagaimana bingkainya besar, sebesar itulah lukisan yang akan Yes. di-frame. Amin. Roh Kudus berbicara dalam roh saya. Ternyata yang menjadi ukuran dari apa yang kau lihat di hari-hari yang baik di hari depan adalah ketika kau menyadari bahwa firman Allah lah yang memframe alam semesta. Kau bisa melihat alam semesta ini seperti yang di-frame dalam pikiran. Itu sebabnya sains dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan memframe ciptaan itu bukan Allah yang membuat. Tapi ketika kita membaca Alkitab, kita melihat frame yang besar bahwa Allah yang akan menjadikan alam semesta. Amin. Yes. Kata memframe di sini. Jadi ketika kamu mengucapkan firman iman itu, kamu yang memframe. Frame buah yang sedikit atau buah yang besar itu tergantung dari kesadaranmu, apa yang ada di dalam hatimu dan ada di dalammu. Anak-anakku yang terkasih, saya ingin sampaikan kepadamu hari ini, tidak semua orang dan tidak semua orang sama dari buah dihasilkan dari apa dalam mulutnya. Tapi ketika kamu mengerti prinsip ini, kamu ingin melihat buah-buah yang lebat dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika kamu mengerti bahwa alam semesta telah di-frame oleh firman Allah, kamu buat ukuran. Kalau ukuranmu hanya buahnya 5, maka 5 yang akan jadi. Tapi kalau kamu melihat buahnya itu lebat, maka kamu tahu bagaimana menabur firman itu dalam hatimu. Artinya kamu harus tahu, karena orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai banyak berjerikat juga. Jadi kamu yang memframe, berhenti menyalahkan situasi. Kamu yang menyebabkan apa yang kamu dapat. Tapi hari ini kapasitasmu untuk membuat frame saya akan lepaskan di dalam. Amin. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Rima suku takkan. Sikatakan. Kamu yang membentuknya, kamu yang menjadikan. Itu sebabnya bersuruhlah di dalam roh, berbahasa roh. Oh, biar kapasitas frame ini kamu bisa mengerti. Ekabra kasaka takabranda bele toko soko takam. Rede brodo mono mabrasa kata kababala. Inde bebe la masoko takabranda la kakaso. Inde brana mala masoko mala modebe. Reba masoko na baham la shakaba. Lebe la ya
ingin melihat buah yang lebat. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalammu, kamu akan melihat terobosan tunai. Dan kita juga akan berbuah banyak dan menjadi murid Kristus. Kamu dan saya bisa berbuah banyak tergantung dari buah mulutmu, buah dari apa yang kau katakan. Tapi bagaimana itu bisa berbuah kalau tidak ada firman iman di dalam hati? Berarti mengubah caramu merenungkan firman, mengubah caramu makan firman adalah hal yang urgen di dalamnya. Kalau kamu ingin melihat buah-buah itu bermunculan dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, melihat hari-hari yang baik yang Tuhan katakan, berarti itu ada di dalam mulutmu. Perbaiki cara makan, konsisten melakukan, sampai kau bisa melihat fajar muncul dari tidur. Kau bisa melihat, mengamati dan melihat itu nyata di dalam hidup seperti fajar. Haleluya, bintang timur nyata di dalam hidup. Firman yang sudah mendengar kau tulis tadi menjadi doamu, menjadi doamu, menjadi terobosan di dalam rohmu. Oh, haleluya, haleluya. Tapi hari-harimu bukan hanya hari-hari hanya di dalam waktu doa itu. Hari-harimu kau akan mulai mengatakan, kau akan melepaskan buahnya. Kau mulai melepaskan buahnya. Baik dalam keadaan tidak baik dan tidak baik, kamu baik dalam keadaan. Maka kau akan selalu mengatakan, pilihlah hidup supaya kau tidak ada dalam kematian. Haleluya. Jadi firman iman yang ada di dalam mulutmu dalam hati adalah kuasa untuk memframe. Sebab alam semesta diframe oleh firman Allah, dijadikan oleh firman Allah. Bukankah firman itu ada di dalam mulutmu? Ada di dalam hati. Itulah firman Allah. Dengan kamu menyatakan firman ada dalam mulutmu, kamu akan dibenarkan. Dan percaya di dalam hatimu, kamu diselamatkan. Itulah firman iman. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, terimalah kebenaran, terimalah di dalam hati. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. In the name of Jesus. Haleluya. Angkat tanganmu. Mulai hari ini kau yang membuat ukurannya. Kamu menyadari kuasa untuk membuat ukuran. Mulailah dari ukuran yang kecil tapi setia. Tapi semakin banyak dan konsisten setia, kau akan melihat buah-buah yang murah. Jangan berhenti untuk menabur terus, makan terus dari firman Allah. Haleluya, haleluya. Kamu akan melihat hari-hari yang baik. Kamu akan melihat buah dari apa yang sudah kamu lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, kamu yang membuat hari-hari itu oleh karena apa yang kau ucapkan. Tapi apa yang kau ucapkan dari apa yang kau tanam di dalam hatimu. Makanlah dengan benar. Hiduplah dari apa yang sudah kau makan. Hiduplah apa yang sudah kau makan. Berkatakan apa yang sudah kau makan. Jangan biarkan suara dari dunia berbicara kepada kau. Suara Tuhan yang kau dengar itulah yang menjadi makanan di dalam hidup. Dalam nama Yesus Kristus, lepaskan impartasi di dalam hidup. Kuasa untuk menggali, kuasa untuk makan di dalam hidup. Kuasa untuk memposisikan diri di mana dimensi roh dari firman yang sudah kau terima. Dalam nama Yesus akan membawa kepada kedewasaan ilahi. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah
tetap konsisten di sini supaya kamu dan kita semua untuk mengerjakan. Saya berharap semua akan kerjakan pada 4 hari. Haleluya. Ya, kita buat kondisi diingatkan satu dengan lain supaya menjadi kehidupan ilahi di dalam kita. Haleluya. Baik, hari ini siap